Orang yang semakin jauh dengan ulama, apa azab yang diberikan oleh Allah? Apa cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Maka kita akan diperintah oleh penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak berpihak kepada kita, penguasa yang tidak mementingkan kepentingan kita, penguasa yang tidak melihat bagaimana kebutuhan kita. Kita merasa tidak tenang di sebuah kepemimpinannya itu. Kita keluar dari permukaan dunia ini dengan tidak ada iman. Artinya apa? Ketika berpisah nyawa dengan badan, ketika malaikat Israel datang memanggil, pada saat itu tidak ada iman di dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat yang beriringan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah sudah beri kesempatan kita, sudah beri nikmat kesehatan, nikmat umur panjang. Mudah-mudahan dapat kita pergunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pertemuan kita kali ini untuk melanjutkan kajian kita tentang nasaihul ibad, yaitu nasihat-nasihat terhadap ahli ibadah. Sekarang masuk dalam makalah yang kedua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Al-maqalatus saniyatu. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama'i ayil amilina wastima'i kalamil hukama'i ayil alamina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmati ayil ilmi nafi'i kama yuhyil ardal maitata bima'il matari. Makalah yang kedua. Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i. Kewajibanmu adalah duduk bersama para ulama. Siapa itu para ulama? Ai al-amilina, yaitu orang-orang yang mengamalkan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi kewajiban kita? Wastima'i kalamil hukama'i, dan mendengarkan perkataan-perkataan ahli hikmah. Artinya orang yang mengamalkan amalan soleh dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tergambar pada perkataan mereka dan perbuatan mereka. Nah, sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk duduk bersama siapa? Untuk duduk bersama para ulama. Kenapa kita dianjurkan untuk duduk bersama ulama? Karena yang namanya kita orang awam,
perlu pencerahan, perlu nasihat, perlu tuntunan dalam beribadah. Karena ulama itu adalah ahli dalam fatwa. Jadi bagaimana salat kita bisa diperbaiki, maka mungkin kita bisa duduk bersama ulama, mendapatkan nasihat bersama ulama. Atau bagaimana puasa yang baik, maka kita dapatkan dari para ulama. Jadi istilahnya ngecas keimanan kita, ngecas ibadah kita, ngecas semangat kita, maka sering-seringlah duduk bersama ulama. Kemudian bersama siapa lagi kita duduk dianjurkan? Mendengarkan kalam al-hukama, al-istima'i kalamil hukama, mendengarkan perkataan para ahli hikmah. Siapa itu para ahli hikmah itu? Yaitu orang-orang yang ahli tauhid, ahli akidah. Maka apabila kita sudah lakukan ini, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati dengan binuril hikmah, dengan nur hikmah, ai ilmin nafi'i, dengan ilmu yang bermanfaat, seperti kama yuhyil arda, seperti hidupnya bumi yang mati, bima'il matori, dengan air hujan. Jadi sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sering-sering duduk bersama para ulama, sering-sering duduk bersama para ahli hikmah, maka apa yang bisa terjadi perubahan pada diri kita? Ya, ketika kita ragu, kita bisa yakin ketika duduk bersama ulama. Galau, ini benar nggak ya? Sikap kita benar nggak ya? Ibadah kita benar nggak ya? Ibadah kita sudah sempurna apa enggak ya? Maka ketika kita duduk bersama ulama, kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi, kita bisa mencarikan solusi-solusi bagaimana hubungan kita dengan Allah semakin membaik, dan bagaimana hubungan kita dengan manusia juga semakin membaik. Kemudian bisa juga dengan kita duduk bersama para ulama yang sebelumnya kita suka pamer, suka ria, maka mungkin setelah duduk dengan para ulama kita bisa menjadi orang yang lebih ikhlas. Atau sebelumnya kita lalai dari mengingat Allah. Yang kita pikirkan dunia melulu, lupa kalau dunia itu diciptakan oleh Allah. Maka ketika kita mungkin duduk dengan ulama, kita bisa diberi pencerahan bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah. Ketika kita lebih mengutamakan Allah, maka dunia Allah limpahkan kepada kita. Maka banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Bisa juga dengan kita duduk bersama ulama dan ahli hikmah yang sebelumnya hati ini sombong, merasa lebih dari orang lain, mungkin kemudian kita bisa jadi tawadu setelah duduk bersama mereka, setelah belajar bersama mereka. Kemudian juga bisa sebelumnya niat kita tidak lurus karena Allah, mungkin karena supaya dilihat suami jadi benar-benar istri yang soleha, atau dilihat oleh mertua jadi menantu yang soleh. Kalau niatnya sudah begitu, mungkin dengan kita duduk bersama ulama, bersama ahli hikmah, maka itu akan berubah menjadi niat yang lebih ikhlas. Kemudian selanjutnya, apabila itu sudah terjadi, maka yakinlah hati yang sebelum ini mati, maka akan hidup seperti tumbuhan yang hidup oleh air, embun pagi, hujan. Kalau misalnya rumput gersang, kalau kena hujan subur lagi enggak? Nah, hati kita mengalami seperti itu. Sering dengan banyaknya persoalan yang kita hadapi, banyaknya masalah yang datang kepada kita, ketika kita duduk bersama para ulama, ahli hikmah, maka pada saat itu hati kita menjadi tenang, menjadi bersih, yang kotor jadi bersih, yang ragu jadi yakin, dan segala macamnya. Maka sering-seringlah duduk bersama ulama, berdiskusi, belajar, dan lain sebagai. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Wa fi riwayatit Tabrani an Abi Hanifah
jalisul kubra'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Wa fi riwayah jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitil kubara'a. Jadi selanjutnya dalam riwayat hadis Tabrani dari Abi Hanifah, Rasulullah SAW bersabda, jalisu kubara'a, duduklah kamu bersama para ulama-ulama besar. Wasailul ulama, dan bertanyalah kamu kepada para ulama. Wa khalitul hukama, dan bergaullah dengan para ahli hikmah. Wa fi riwayat jalisil ulama. Jadi hadis tentang bagaimana kita disuruh, dianjurkan untuk duduk bersama para ulama dan ahli hikmah adalah banyak riwayatnya, banyak yang merawikannya gitu. Jadi ada beberapa riwayat, ada beberapa redaksi. Pada riwayat lain, jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitil kubara'a. Duduklah bersama para ulama, bersahabatlah dengan para ahli hikmah, dan pergaulilah ulama-ulama besar. Artinya, fa innal ulama'a salasatun aqsamin. Artinya, ternyata ulama itu dibagi kepada 3 tingkatan, 3 macam. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Ulama yang dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Wahum ashabul fatwa. Dan mereka adalah sahabat si pemberi fatwa. Jadi yang ulama itu dalam keterangan di sini bahwa adalah ahli-ahli fikih, ahli-ahli fatwa. Seandainya kita berbenturan, bertemu pada suatu situasi yang kita tidak tahu hukumnya, maka kita bertanya pada ahli ulama. Kalau kita tidak jelas tentang bagaimana nih tentang muamalah dalam perdagangan, bagaimana nih muamalah dalam kita bekerja, bagaimana nih tentang segala sesuatu hukumnya yang tidak tahu, maka kita belajar dengan ulama. Kemudian yang kedua, mereka wal ulama'u bidzatillahi faqat. Kemudian mereka ulama dengan zatnya Allah. Wahum hukama, mereka itulah yang ahli hikmah. Nah, ahli hikmah fafi mudakhilatihim tazhibun lil akhlaki. Maka ulama dan ahli hikmah itu bertujuan untuk memperbaiki akhlak. Tazhibun lil akhlak. Li'annahum, karena mereka asyraqat qulubuhum bima'rifatillahi. Karena sesungguhnya mereka bercahaya hati mereka dengan makrifat kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Dan bercahaya sir mereka dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbedaan antara ulama dan ahli hikmah adalah kalau ulama mereka ahli di bidang hukum. Mereka ahli di bidang fatwa. Mereka ahli di bidang hal-hal yang belum ada ketentuan hukumnya. Maka mereka disebut dengan ulama. Adapun ahli hikmah adalah orang yang ahli di bidang zatnya Allah. Apa artinya? Orang-orang yang mengetahui pasti tentang bertauhid kepada Allah. Bagaimana akidah kita yang benar kepada Allah. Bagaimana syirik kecil, bagaimana syirik besar. Itu masuk ke ranah ahli hukama, ahli hikmah. Kenapa senyum-senyum? Paham. Kemudian kubra. Siapa itu yang kubra? Nah, yang kubra itu adalah wal ulama'u bil kismaini wa hum kubra'u. Ulama yang menggabungkan keduanya. Jadi ulama yang punya kemampuan memberikan fatwa, ulama yang faham tentang hukum-hukum fikih,
kemudian dia juga paham tentang akidah, dia tak paham tentang sifat-sifat Allah, dia paham tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada hari akhir, maka itu disebut dengan al-kubra. Jadi kubra ini lebih besar cakupannya. Ahli dalam bidang fikih, ahli di bidang akidah. Fa inna mahalata ahlillah tagsibu ahwalan saniyatan. Nah, maka sesungguhnya sikap ahli Allah menghasilkan ahwalan saniyatan, sikap terpuji. Seperti apa tuh? Tidak sombong, tidak ria, tidak sum'ah. Jadi tidak iri, tidak dengki. Jadi sikap-sikap terpuji itu terpancar dari dirinya, hatinya menjadi bersih. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bergaul dengan para ulama, dengan para ahli hikmah, dengan kubra. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, dengan siapa mereka banyak bergaul. Mereka lebih suka nongkrong, ngegosip, lebih suka nongkrong di kafe, ngegosip teman, membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka nanti di akhir akan ada orang yang semakin jauh dengan ulama, apa azab yang diberikan oleh Allah, apa cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di belakang ada. Jadi kita lihat sekarang ini, kita bandingkan dengan zaman yang dahulu-dahulunya. Kita lebih suka duduk dengan teman-teman yang ketika kita bertemu dengan dia tidak membawa kebaikan. Ketika kita bertemu dengan dia, kita malah jadi lalai. Padahal Rasulullah SAW sudah menganjurkan kepada kita untuk duduk bersama para ulama, untuk duduk bersama para ahli ibadah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol hati kita, supaya pikiran kita bisa fokus, hati kita bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang adalah dunianya, alamnya, situasinya penuh dengan tantangan. Kenapa? Kita harus ekstra kuat untuk melawan keinginan-keinginan kita untuk bergaul, bergabung dengan orang-orang yang membawa kita lalai. Nah, adapun kalau kita sanggup memberi nasihat kepada mereka, nggak apa-apa. Kita bergaul dengan mereka. Kita mampu membawa mereka hijrah menuju yang lebih baik. Tapi kalau tukang pancing dilarikan ikan, lebih baik dia menjaga jarak dengan orang-orang yang akan bisa memberi pengaruh kepada dirinya. Paham nggak tukang pancing dibawa ikan? Paham nggak? Nah, maksudnya kita memancing nih ceritanya. Pancing di bawah ikan. Maksudnya kita akan membawa perubahan kepada orang lain. Malah kita yang berubah. Kita tidak kuat iman kita. Jadi kalau iman kita belum kuat, maka jangan coba-coba sering-sering bergaul dengan orang yang memberi pengaruh buruk kepada kita. Ingat itu ya. Kalau iman kita belum kuat, jangan coba-coba sering-sering bergaul dengan orang yang memberi pengaruh buruk kepada kita, dengan orang yang akan membuat hati ini lalai, dengan orang yang akan membuat ibadah kita pelentang-pelentong. Tahu nggak pelentang-pelentong? Tahu nggak pelentang-pelentong? Tahu ya. Nah tuh. Tapi kalau iman kita sudah kuat, nah kewajiban kita pula untuk mengajak orang yang masih lemah imannya, masih terpengaruh dengan dunia yang hiruk pikuk ini, untuk membawa dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini, wan naf'u bil lahzi fawqan naf'i bil lafzi. Faman nafa'aka lahzahu nafa'aka lafzahu. Wa man la fala la. Dan orang yang sikapnya bisa memberi manfaat kepada kita lebih diutamakan daripada
orang yang hanya percakapannya. Artinya apa nih maksudnya kalimatnya nih? Bahwa tingkah laku sikap yang memberi manfaat berada di atas kata-kata yang memberi manfaat. Artinya apa nih? Faman nafa'aka lahzahu nafa'aka lafzahu. Orang yang memberi manfaat untukmu, sikapnya, perangainya, perilakunya, maka perkataannya pun akan memberi manfaat. Tetapi kalau sikapnya tidak menunjukkan dia adalah hamba Allah, maka perkataannya pun tidak bisa diambil patokan. Jadi ternyata orang yang dilihat pertama kali adalah sikapnya. Kalau sikapnya sudah menunjukkan kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sikapnya berada dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sikapnya ada sikap terpuji, maka perkataannya bisa memberi manfaat kepada kita. Artinya perkataannya bisa kita dengarkan. Artinya perkataannya bisa kita ambil pedoman. Tapi sebaliknya, kalau tingkah lakunya, sikapnya tidak terpuji, melanggar aturan-aturan Allah, maka artinya perkataannya pun tidak bisa kita pedomani. Kan ada ya orang yang ngomong doang, tapi kelakuannya na'udzubillah min zalik. Itu nggak bisa tuh diambil perkataannya. Tapi orang yang sikapnya dahsyat, santun, baik, terpuji, empati, segala macam, maka perkataannya bisa diambil. Jadi hati-hati bersikap. Karena sikap cerminan di diri. Hati-hati berbuat, karena perbuatan kita cerminan di diri. Wa kana Suhrawardi yatufu fi ba'di masjidil Khaif bimina yatasaffahul wujuh faqila lahu fihi faqala inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin agsibuhu sa'adah fa ana atlabu dzalika. Jadi ada seorang imam Suhrawardi yatufu berkeliling fi ba'di Masjidil Khaif, di sekitar Masjid Khaif yang terletak di Mina, yatasaffahul wujuhu, dia bertemu dengan orang sana dan orang itu bertanya kepada Safrawi tentang hal yang di atas, maka Safrawi menjawab inna lillahi ibadan idza nazaru ila syakhsin. Sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba apabila hamba tersebut melihat seseorang aksibuhu sa'adah, mereka mengusahakan untuk kebahagiaan orang yang dilihatnya. Fa'ana atlabu zalika, maka aku mencari hal demikian. Jadi ada seorang imam Suhrawardi menyatakan bahwa sungguhnya bagi Allah ada hamba yang apabila, jadi dia akan menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah apabila ketemu dengan seseorang, dia berusaha untuk menjadikan orang tersebut bahagia. Tapi kebanyakan sekarang ketemu sama orang lain, bikin apa? Bikin nyesek ya? Suka bikin nyesek nggak? Jadi janganlah kita menjadi orang yang suka nyesek, tapi jadilah kita ketemu dengan orang lain, bagaimana nih orang ini bahagia? Mungkin orang ini disenyumin, ditanyakan kabarnya, apakah dia sehat-sehat saja, apakah dia ada masalah segala macam gitu. Tapi juga jangan nanyanya kepo-kepo banget gitu. Ya, jangan terlampau kepo juga. Artinya kita ketika dia butuh, kita bantulah. Namanya juga membahagiakan kita. Ketika dia butuh solusi, kita kasih solusi sepanjang kita mampu. Selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bithalasi baliyatin aulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim
Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Wathalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa umatku jauh dari para ulama dan para ahli fikih. Maka Allah fayabtalihimullah, maka Allah akan mencoba mereka, akan mengasih cobaan untuk mereka bithalasi baliyatin, dengan 3 cobaan. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Maksudnya apa nih? Kalau kita sudah mulai menjauh dari ulama, kalau kita sudah mulai tidak mendengarkan ulama, kalau kita sudah mulai bahkan meremehkan para ulama, kalau kita sudah merasa tidak perlu lagi bertanya kepada ulama, kalau kita merasa tidak lagi penting berurusan dengan ulama, maka tunggu 3 cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah mengangkatkan keberkahan dari usaha mereka. Usaha dari subuh keluar rumah, pulang hari mau tengah malam, terus begitu. Yang dicari rezeki merasa kurang terus. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Tidak merasa cukup apa yang sudah dicari. Tidak merasa cukup apa yang sudah didapatkan. Pagi nggak ketemu anak, malam juga nggak ketemu anak. Tapi rezeki yang didapat merasa masih kurang aja. Nah, coba cek-cek diri kita. Coba lihat-lihat diri kita. Apakah kita sudah jauh dari ulama? Apakah kita sudah jauh dari Allah? Apakah kita sudah mulai menyepelekan ulama? Apakah kita sudah merasa lebih pintar? Cek diri kita. Koreksi diri kita, apa yang kurang dengan diri kita. Jadi jangan sampai kita jauh dari ulama, kita jauh dari agama, Allah akan berikan kepada kita rezeki yang tidak berkah. Bisa jadi rezeki itu banyak, tapi kita masih merasa kurang. Bisa jadi rezeki itu berlimpah ruah, tapi kita terus haus dan merasa kurang. Itulah salah satu ciri-ciri rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga rezeki yang sedikit tapi cukup untuk apa saja. Hatinya menjadi tenang, semua jadi tenang. Ketemu dengan anak sering, ketemu dengan keluarga sering. Buat ketika mau beli ini ada, mau beli itu ada. Semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Amin. Kemudian apalagi kalau kita sudah mulai jauh-jauh dari ulama, sudah mulai tidak mendengarkan ulama, maka apalagi? Maka cobaan yang akan diberikan oleh Allah adalah kita diperintah, kita dikuasai oleh penguasa yang zalim. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Maka kita akan diperintah oleh penguasa yang zalim, penguasa yang tidak berpihak kepada kita, penguasa yang tidak mementingkan kepentingan kita, penguasa yang tidak melihat bagaimana kebutuhan kita. Kita merasa tidak tenang di sebuah kepemimpinannya itu. Itu salah satu cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mulai jauh dan tidak mendengarkan ulama. Hati-hati itu. Rezeki yang tidak berkah, hati tidak tenang. Dipimpin oleh pemimpin yang zalim, hati tidak tenang, pikiran tidak tenang. Benar nggak? Yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Kita keluar dari permukaan dunia ini dengan tidak ada iman. Artinya apa? Ketika berpisah nyawa dengan badan, ketika malaikat Israel datang memanggil,
pada saat itu tidak ada iman di dada kita. Kesimpulannya apa? Kita meninggal dalam tidak husnul khatimah, dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Soalnya apa? Karena kita jauh-jauh dari kan ulama ahli fikih, ulama paham tentang akidah. Sementara kita malas menuntut ilmu. Sementara kita jauh dari para ulama. Padahal kata Allah, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Bagaimana kita akan tahu sesuatu kalau kita jauh dari ulama? Bagaimana kita akan paham bagaimana salat yang benar, bagaimana uduk yang benar, bagaimana mandi yang benar, bagaimana bermuamalah yang benar, bagaimana berhubungan baik dengan Allah yang benar, bagaimana bermuamalah dengan manusia yang benar, sementara kita jauh dari ulama, sementara kita tidak belajar, sementara kita tidak mendengarkan perkataan ulama. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita tetap santun, kita tetap hormat, kita tetap ingin duduk, minta pendapat, berdiskusi, belajar dengan para ulama, ahli hikmah. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tertuntun dan terarah. Sehingga ketika kita mengakhiri hidup kita, ketika datang malaikat Israel memanggil, kita sudah siap dengan keimanan yang mantap. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita terhindar dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa diangkatnya keberkahan dalam usaha kita, atau kita diperintah, dikuasai oleh penguasa yang zalim, atau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka sering-seringlah berdekatan bersama, belajar dengan para ulama dan dengan para ahli fikih dan dengan para ahli hikmah, supaya tindakan perbuatan kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang benar-benar mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.